Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan yeay. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Oh, yeah. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, asingnya tak pernah berubah. Dulu sekarang bersamanya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Angkat suaramu katakan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut pengumuman minggu ini. Ibadah Raya online akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8, 10.30 dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak online akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ataupun yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi Bapak Riki di nomor telepon 0856 886 6967. Berikut wilayah KUL yang ada di dalam GBI Cibubur Times Square. KUL Keranggan, Gunung Putri,
Bukit Golf, Kampung Sawah, Jatiwarna, Cibubur Country, Harvest City, Citra Grand, Youth, dan GC. Demikian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sekarang mari sama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kabarnya sangat luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Bapak untuk satu minggu ini Bapak yang Kau sudah berikan bagi kami Bapak. Kau masih memberikan kami sukacita Bapa, Kau masih memberikan kami damai sejahtera-Mu Bapa. Kau masih memelihara kami Bapa. Bapa kami percaya Bapa Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Bapa itu Bapa hari ini kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Saat ini kami mau sama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu saja Bapa yang ditinggikan Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan hari ini Bapa. Shakaradabashi karadabayaradabashi karadabashi ashi karadabashi bagimu segala pujian. Membawa pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu.
sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup kami. Bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sebab bagimu segala pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku.
karena tiada yang sepertimu. Hosana in the highest. Let our name be lifted up. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara lihat kanan kirimu, katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Sebab semua kebesarannya tak pernah terbayangkan oleh akal pikiran kita. Amin.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Say, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kasih ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah yang mulia, Kaulah yang dahsyat, dulu, sekarang dan selamanya. Kau Yesus, Kau Raja kami. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia, Raja mulia. Sorakan haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Bahagia dasar dari yang segala kita harapkan, amin. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang
berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama-Mu. Pasti tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sambil sama-sama tepuk tangan yang sukawa. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, bagi-Mu kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, keagungan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oh ya rada besi kata kaya rada bayar rada besi. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, mendapatkan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berdiri, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, baik itu di rumah, di kamar ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, biar seperti pujian yang barusan kami nyanyikan Tuhan, bahwa keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, Engkau bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena di sana kami menemukan kedamaian. Karena di sana kami menemukan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, tutup bungkus ibadah online hari ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berdiri saat ini, tempat itu adalah gunung kudus-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau berkati, Engkau yang pulihkan setiap yang mengikuti ibadah online ini. Tutup bungkus anak-Mu, hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya kemuliaan Tuhan yang terpancar. Dan biar hanya firman Tuhan ini yang mengubah setiap hati yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau memang sudah duduk, tetap duduk. Dan mari kita satukan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan biar hari ini kita semuanya bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tak terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-10 tahun 2020 Bapak Ibu Saudara. Itu berarti kurang lebih 10 bulan dalam tahun 2020 ini. Kita sudah mendengar begitu banyak cerita tentang COVID-19, di mana kita ada di dalam era pandemi COVID-19. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan begitu banyak cerita. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal terkena atau tertular COVID-19. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kenal juga dipanggil pulang ke rumah Bapa karena tertular oleh COVID-19. Kemudian kita juga banyak mendengar sepanjang tahun ini dampak COVID-19 dalam perekonomian. Mungkin kita pun ikut terdampak di dalamnya. Bagaimana kita bisa melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mungkin kehilangan gaji bulanan. Banyak orang mungkin yang kehilangan pengharapan dan mengalami ketakutan hari-hari ini. Tapi saya percaya Bapak Saudara, di luar cerita-cerita yang tadi kita dengar, kita juga mendengar hari-hari ini tentang bagaimana mujizat itu masih ada. Bagaimana kita juga mendengar banyak orang yang Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari sakit COVID-19. Saya percaya sampai hari ini Tuhan terus bekerja dengan cara yang kreatif. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Saudara. Dan beberapa waktu lalu, waktu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengajar di kelas KOM 100 secara online. Temanya tentang kuasa salib Kristus dan pengenalan akan Roh Kudus. Di sana waktu sesi diskusi saya mendengar banyak cerita dari setiap murid-murid yang ada. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup mereka selama tahun 2020 ini. Bahkan ada satu kisah menarik Bapak Saudara dari salah satu murid KOM 100 GBI Salemba. Bahwa dia bersaksi dia seorang yang baru mengenal Kristus. Tapi ketika dia mengenal Kristus bersama seorang yang sangat dikasihinya. Tiba-tiba di saat dia sedang begitu mengasihi Tuhan, begitu pengen mengenal Tuhan, Tuhan memanggil pasangan hidupnya, seseorang yang nanti akan menikah dengan dia karena tertular COVID-19. Tapi puji Tuhan, lewat kesaksiannya iman saya dibangkitkan. Dia berkata seperti ini,
Justru ketika kekasihnya dipanggil pulang karena tertular COVID-19, dia semakin penasaran dengan Kristus. Dia semakin dimurnikan oleh Tuhan bahwa dia dipanggil Tuhan untuk mengenal Kristus bukan karena motivasi yang lain, tapi semata-mata karena dia rindu dan mengalami yang namanya restorasi dalam hidupnya untuk mengenal Kristus. Dari kisah ini saya percaya Bapak Saudara bahwa Kristus sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita masuk di era yang sangat-sangat ekstrim, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan masih terus bekerja dan melindungi setiap anak-anaknya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dari kisah tadi, kesaksian tadi di kelas KOM 100 GBI Salemba secara online, saya percaya Tuhan hari-hari ini menyediakan sebuah tempat di mana kita bisa bersembunyi di dalamnya. Sebuah tempat di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebuah tempat yang di mana kita bisa Tuhan restorasi hidup kita. Dan tempat ini yang akan kita bahas hari ini, Saudara. Saya rindu untuk membagi beberapa hal tentang tempat yang saya sebutkan dengan tempat persembunyian atau the hiding place. Hari ini kita akan lihat bagaimana tempat persembunyian yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan pakai bukan hanya sekedar untuk melindungi kita. Bukan hanya sekedar untuk memelihara kita. Tapi bagaimana Tuhan pakai tempat persembunyian ini untuk merestorasi setiap hidup kita. Dan mari sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka kebenarannya dalam kitab Yesaya 26 pasal yang ke-20. Mari sama-sama kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, ada kata di sana tertulis bersembunyilah barang sesaat. Kata bersembunyi Bapak Saudara dalam firman Tuhan yang barusan kita baca memiliki makna yang mengandung arti adalah bersembunyi artinya berlindung atau melindungkan diri supaya tidak terlihat. Saudara. Sekali lagi saya ulangi, kata bersembunyi di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca mengandung arti bahwa kita berlindung dan melindungi diri kita sehingga kita tidak terlihat. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Waktu firman Tuhan bilang kita bersembunyi, kita harus perhatikan di mana tempat kita bersembunyi. Menarik, saya melihat dalam Alkitab ada minimal dua hal Bapak Saudara, di mana manusia terdorong untuk bersembunyi. Jadi Bapak Saudara, di dalam Alkitab saya menemukan ada dua hal, apa yang mendorong manusia sampai dia harus bersembunyi. Yang pertama adalah kitab Kejadian mencatat bahwa pertama kali manusia bersembunyi karena dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata mereka bersembunyi ketika mereka mendengar langkah kaki Allah di Taman Eden. Mereka bersembunyi di balik pohon. Pertama saya menemukan kenapa manusia bersembunyi karena melakukan pelanggaran. Dengar baik-baik Bapak Saudara, waktu kita melakukan pelanggaran, tempat persembunyian kita dari Tuhan adalah tempat persembunyian yang palsu. Manusia pertama kali bersembunyi di balik pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Perlindungan sebenarnya adalah di balik Tuhan, bukan di balik pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tapi kenapa manusia bersembunyi? Karena dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dengar Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini kita jatuh ke dalam dosa. Kita bersembunyi. Kita merasa menjauhkan diri dari Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Ini kesempatan kita untuk datang sama Tuhan. Bukankah dia Allah yang setia dan adil? Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup mengampuni dosa kita. Hanya satu syaratnya, kita mau mengaku dosa dan datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini sebelum COVID-19 menyerang, kita membangun sebuah tempat persembunyian palsu. Kita membangun satu tempat persembunyian palsu dari hal-hal yang berbau materi. Baik itu jabatan, harga diri, posisi kita, dan hal-hal yang kita banggakan, kekayaan dan lain-lain. Tapi ketika semua itu
dihancurkan oleh masa pandemi COVID-19, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tempat persembunyian kita itu adalah palsu. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan bahwa hari ini seperti di Taman Eden, Dia datang menghampiri manusia itu. Langkah pertama Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bersembunyi di balik setiap dosa, kita bersembunyi dari Tuhan, datang sama Tuhan, minta ampun, Dia akan pulihkan kita. Dan yang kedua saya temukan, kenapa manusia bersembunyi? Di Mazmur 32 pasal yang ke-7, boleh kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Mazmur 32 ditulis oleh pemazmur Daud. Waktu dia mengalami satu kesesakan, mengalami satu situasi yang tidak menguntungkan Bapak Saudara. Alasan kedua kenapa manusia bersembunyi adalah ketika dia masuk dalam satu situasi di mana dia merasa terancam. Di mana dia kehilangan yang namanya satu keamanan dalam hidupnya. Dengar baik-baik Bapak Saudara, bukankah kita hari-hari ini sedang terancam oleh yang namanya virus COVID-19? Bukankah kita hari-hari ini mengalami yang namanya was-was, khawatir kalau kita tertular? Dengar baik Bapak Saudara. Pemazmur Daud berkata bahwa Engkaulah, Tuhanlah tempat persembunyian kita. Tempat persembunyian kita adalah dalam hadirat Tuhan. Alasan kedua kenapa manusia bersembunyi adalah ketika dia merasa khawatir dan kehilangan yang namanya keamanan. Tapi pemazmur Daud dengan jelas berkata, justru di dalam hadirat Tuhan kita mendapat perlindungan. Justru di dalam tempat persembunyian yang ada hadirat Tuhan di dalamnya, kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Ya, bagi Raja Daud, tempat persembunyian yang Tuhan pakai adalah Gua Adulam, Saudara. Di sana dia bersembunyi dari pengejaran Raja Saul. Tapi justru di dalam gua itu, dia mengalami restorasi. Ada banyak tempat persembunyian kita hari-hari ini. Tapi pastikan di dalam tempat persembunyian itu kita berjumpa dengan Allah. Gembala sidang kita berkata, sesaat lamanya Tuhan akan menyembunyikan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan yang lebih besar. Justru di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hiding place, tempat rahasia itu, tempat tersembunyi itu. Di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Bukankah di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami restorasi dalam hidup kita. Kita bisa bilang dengan keluar dari mulut kita bahwa kita boleh ada di bulan yang ke-10 ini semua karena kasih dan setia Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang keras buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Ya, tempat persembunyian itu menggambarkan bahwa manusia, kita semua adalah makhluk-makhluk yang rapuh. Kita manusia adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa sendiri Bapak Ibu Saudara. Justru tempat persembunyian menggambarkan tentang betapa kita butuh akan kehadirat Tuhan. Saya sangat mengucap syukur melewati tahun 2020 ini. Masuk ke bulan yang ke-10 ini. Saya bisa melihat justru di tahun ini saya belajar untuk mengandalkan Tuhan langkah demi langkah dibanding tahun-tahun yang kemarin. Mungkin ini masa yang ekstrim Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini masa di mana kita tidak mendapat sebuah keuntungan. Kita tidak mendapat sebuah kenyamanan. Tapi di dalam situasi seperti ini kita bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bukankah itu tujuannya Tuhan menciptakan kita? Untuk bersama-sama dengan Allah. Kita bergandengan tangan dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Amin. Saya percaya semua ini terjadi Tuhan punya rencana di dalamnya. Untuk apa? Untuk kita bisa bersembunyi dan di dalam persembunyian kita bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ada 3 alasan Bapak Saudara kenapa tempat persembunyian atau hiding place itu harus kita masuki. Kenapa kita harus masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi? Saya menemukan dari sekian banyak yang ada dalam Alkitab. Hari ini saya akan bagikan 3 alasan kenapa kita harus masuk dalam tempat persembunyian. Mazmur 17 ayat ke-8.
Mazmur 17 ayat ke-8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pemazmur Daud berdoa, ya Tuhan, pelihara aku seperti biji mata. Bapak Ibu Saudara, bicara soal mata itu bagian yang paling sensitif. Bagian yang paling dijaga dalam hidup kita. Kalau mata kita buta, kita tidak bisa melihat apa-apa Bapak Saudara. Justru di tempat yang paling sensitif itu, Tuhan menjaga kita. Tuhan taruh di bagian di mana Dia bisa melindungi kita hari-hari ini. Itu alasan kenapa kita harus masuk dalam tempat persembunyian hari-hari ini. Alasan pertama, karena di situ ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat dalam kisah 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai 5. Kita akan lihat bagaimana Tuhan melindungi Elia dalam ketakutannya Elia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ketiga sampai kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Menarik dari kisah firman Tuhan ini Bapak Saudara. Justru ketika Elia bersembunyi dari kejaran Isabel. Karena Elia membuat hati bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan membuat banyak Nabi Baal dibunuh. Dengar baik-baik. Waktu Elia ketakutan, dia bersembunyi. Dan dia mengalami yang namanya depresi Bapak Saudara. Tapi menarik firman Tuhan berkata, justru malaikat Tuhan datang membangunkan dia dan memberi Elia makan. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Sekali lagi tempat perlindungan ini ada bukan hanya sekedar untuk melindungi kita. Tapi Tuhan juga memelihara kita seperti Dia memelihara Elia. Bukankah kita juga punya tugas hari-hari ini untuk membuat hati bangsa ini kembali kepada Tuhan. Tuhan suruh kita untuk melakukan amanat agung hari-hari ini. Tapi di satu sisi ada ancaman yang namanya COVID-19. Dengar baik-baik, jangan gentar imanmu. Pegang teguh yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Tetaplah menginjil, tetaplah manfaatkan teknologi yang ada untuk menginjil. Dengar baik-baik, justru di dalam itu Tuhan memelihara kita dengan cara yang kreatif. Amin. Jangan takut Bapak Saudara. Kita harus melakukan kehendak Tuhan sama seperti Elia. Kita harus buat hati bangsa ini kembali kepada Tuhan. Karena disitulah kunci pemulihan atas bangsa ini. Jangan lemah imanmu. Jangan seperti Elia yang berkata, cukuplah itu. Sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Jangan ada kata penyesalan hari-hari ini. Dengar baik-baik. Masuklah dalam tempat persembunyian kita. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Dan temukan kekuatan di dalamnya. Dan lihat bagaimana Tuhan memelihara kita dengan cara yang ajaib. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya berani bicara tentang hal ini karena saya sudah mengalami hal ini. Saya rindu dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan kreatif. Haleluya. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus masuk ke dalam tempat persembunyian? Kolose pasal 3, kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga berkata seperti ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Poin yang kedua, dengar baik-baik Bapak Saudara. Dalam kitab Kolose ini berkata bahwa justru dalam tempat persembunyian, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memperbaharui pikiran kita. Amin. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Coba perhatikan, coba kembali ingat-ingat apa yang terjadi sebelum COVID-19. Sulit bagi kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas sebelum COVID-19 menyerang kita. Sebelum kita dipaksa bekerja di rumah kita masing-masing. Dengar baik-baik saudara. Mungkin sebelum masa-masa era pandemi COVID-19. Motivasi kita, prioritas kita bukanlah pada Tuhan. Justru pada hal-hal yang berbau materi. Kita menomor duakan Tuhan. Tapi mengucap syukurlah. Justru di era pandemik ini Tuhan merestorasi pikiran kita. Tuhan membuat kita untuk bisa fokus terhadap perkara-perkara yang di atas. Apalagi yang harus kita cari hari-hari ini Bapak Saudara. Bukankah kita hanya harus mencari satu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di mana kita akan menemukan jalan keluar di dalamnya. Kita harus mengucap syukur hari-hari ini. Justru dalam tempat persembunyian, di dalam hadirat Tuhan. Tuhan siap untuk merubah pikiran kita. Menuju pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukankah perkara ini sulit kita lakukan di masa-masa dahulu? Tapi di saat ini, di saat kita dipaksa berada di rumah, dalam kondisi PSBB total, kita mulai merenung bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang mulia, menjadi adil, menjadi suci, semua yang manis. Bukankah kita dipaksa untuk berpikir pikiran-pikiran yang ada di sorga? Mengucap syukurlah Bapak Saudara. Justru hari-hari ini Tuhan mendorong kita untuk masuk dalam tempat persembunyian itu. Di dalam hadirat Tuhan, pikiran kita diubahkan. Karena semua peperangan kita, ketakutan kita itu menyerang bagian pikiran kita. Waktu kita menang dalam pikiran kita memenangkan satu perkara yang besar. Kita siap untuk memenangkan banyak perkara-perkara yang lain waktu kita menang dalam hal pikiran kita. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara melakukan setiap perkara, Bapak Ibu Saudara menempatkan pikiran-pikiran Kristus di dalamnya. Poin yang ketiga, dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Justru kenapa kita harus masuk dalam hadirat Tuhan? Karena di situ ada pemulihan dan kelepasan. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi Bapak Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua kita Bapak Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara, semua tak terkecuali yang letih lesu, berbeban berat. Kata Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengar baik-baik Bapak Saudara, Kristus mengundang kita untuk datang kepada Dia, masuk ke dalam Dia, masuk dalam hadiratnya, jauh lebih dekat lagi dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana justru di dalam persembunyian Tuhan banyak merubah para anak-anak Tuhan. Baik nabi-nabi maupun raja-raja. Contohnya Raja Daud Bapak Saudara. Kita lihat justru di dalam Gua Adulam, di mana dia ada dalam pelarian, di mana dia ada dalam satu tekanan. Justru dia mendapatkan satu pasukan yang nantinya akan jadi pahlawan-pahlawannya. Yang awalnya pasukan-pasukan ini adalah orang-orang yang banyak masalah. Orang-orang yang banyak hutang. Tapi justru dalam persembunyian Tuhan merestorasi orang-orang ini menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Yang mengantarkan Daud menjadi raja. Dengar Bapak Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memaksa kita masuk dalam tempat persembunyian. Dia sedang mempersiapkan kita untuk satu kemuliaan yang besar. Saya ingat satu firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 4. Waktu pertama kali saya melayani. Firman Tuhan ini berkata, seperti anak-anak muda di tangan pahlawan, demikianlah kita pada masa muda kita.
Bapak Ibu Saudara, bukankah kita hari-hari ini seperti anak panah di tangan Tuhan? Saat ini mungkin posisi kita ada dalam tabung panah itu sendiri. Menunggu waktu Tuhan untuk dia pakai panah itu untuk menghancurkan si musuh, yaitu iblis. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam tabung penantian, tempat persembunyian itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan membuat waktu yang tepat untuk memakai kita menghancurkan kuasa si iblis. Dengar baik-baik saudara. Memang dalam tempat persembunyian kita mengalami banyak hal. Mungkin kita bertanya-tanya sampai kapan ini berakhir. Sampai kapan semua ini jadi normal kembali. Kapan saya bisa beribadah seperti dulu lagi. Kapan saya bisa bersekutu seperti dulu lagi. Dengar Bapak Saudara. Bersembunyilah untuk sementara waktu. Masuk dalam hadirat Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan mari kita akan lihat di waktu yang Tuhan tentukan kita akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Ya, saya berdoa akan lahir pahlawan-pahlawan iman yang akan Tuhan pakai untuk jadi kesaksian di luar sana. Seperti murid Kom 100 yang saya saksikan di awal. Walaupun dia dalam pergumulan, walaupun dia ditinggal orang yang dikasihinya. Tapi justru Tuhan merestorasi hidupnya. Tuhan memulihkan. Bahkan membuat hidupnya semakin intim dengan Tuhan. Saya berdoa hal yang sama terjadi buat Bapak Ibu Saudara. Dan satu saat nanti waktu kita berkumpul bersama-sama. Kita beribadah secara bersama-sama seperti dulu lagi. Kita beribadah dengan cara yang berbeda. Kita beribadah dengan rasa takut dan hormat gentar akan Tuhan. Kita menghargai setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kita pernah mengalami satu fase di mana kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Mari saat ini kita masuk lebih dalam lagi dalam tempat persembunyian Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita, yaitu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan mari hari-hari ini Bapak Saudara, kita banyak berdoa, banyak berbicara dengan Tuhan, banyak bersyafaat untuk bangsa kita. Kita doakan Indonesia, kita doakan kota kita Jakarta. Kita doakan setiap orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Kita berdoa biar setiap rumah sakit Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua pasien yang ada sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada lagi yang tertular. Amin. Kita memasuki Oktober, kita akan masuk dalam doa dan puasa untuk bangsa kita. Dengar baik Bapak Saudara. Pakai momen ini, kesempatan ini untuk lebih intim dengan Tuhan. Dan untuk jadi orang-orang yang berdiri buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat pemerintahan kita. Kita berdoa juga buat kesejahteraan kota kita. Haleluya. Bukankah di masa-masa ini kita sedang masuk dalam era pemurnian? Kita sedang seperti seolah-olah diremukkan oleh Tuhan Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, di akhir nanti saya akan bersaksi bagaimana Tuhan meremukkan hidup saya. Sampai saya menemukan Tuhan merestorasi hidup saya dan juga keluarga. Saya ingat satu ilustrasi tentang martabak Bapak Ibu Saudara. Martabak spesial yang suka kita makan. Tapi sekarang kita takut makan karena COVID-19 lagi-lagi. Martabak spesial waktu dibuat, coba Bapak sudah perhatikan. Martabak telur spesial. Bagaimana sebelum jadi sebuah martabak dari sebuah telur bebek, dari beberapa telur bebek dipecahkan. Setelah itu dikocok. Kemudian ditaruh tepung. Kemudian setelah itu kemudian dikocok lagi. Dikocok lagi, kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Setelah itu kemudian disiram lagi dengan minyak yang panas. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah martabak spesial yang harganya mahal. Bukankah hidup kita seperti itu di tangan Tuhan? Tuhan adalah penjunannya. Kita seolah-olah dikocok sama Tuhan. Dia dimurnikan sama Tuhan. Dipanaskan. Kemudian sampai menghasilkan satu kemurnian seperti emas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Justru lewat kehidupan kita yang dimurnikan oleh Tuhan. Kita bisa bawa korban pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menanggalkan kenajisan kita. Kita bisa menanggalkan kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor. Bukankah kita memasuki tahun Ibrani, tahun Alep Pei, tahun Pei Alep Bapak Saudara. Di mana yang harus kita lakukan hari ini banyak memperkatakan firman Tuhan. Nah, saya akan tutup
khotbah hari ini dengan sebuah kesaksian. Saya janji akan bersaksi buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana justru di masa ini, di dalam persembunyian itu Tuhan merestorasi hidup saya dan juga keluarga. Beberapa waktu yang lalu Bapak Saudara, tepatnya di akhir bulan Agustus, saya ditelepon dari kota Manado bahwa oma saya sakit demam dan tidak mau makan. Dan setelah beberapa hari dirawat di rumah, diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Puji nama Tuhan, setelah di rumah sakit, di ronsen dan kemudian dilihat ada flek di dada. Setelah kemudian diajukan untuk di swab, ternyata hasilnya puji nama Tuhan, oma positif COVID-19. Dan sebelum oma terjangkit, sebelum oma dibawa ke rumah sakit, orang-orang yang ada di rumah, mama dan tante juga papa juga mengalami yang namanya demam, kemudian mengalami yang namanya malas, tidak ada nafsu makan. Semuanya tidak ada yang menyadari bahwa terjangkit yang namanya virus COVID-19. Sampai kemudian oma dapatkan hasil positif COVID-19. Waktu mendapatkan hasil itu, adik saya yang perempuan kemudian menelpon saya dan berkata bahwa oma positif COVID-19 dan kemungkinan semua orang di rumah juga mengalami hal yang sama. Itu seperti petir di siang bolong Bapak Ibu Saudara. Itu meruntuhkan setiap iman percaya saya. Karena setiap hari saya perkatakan Mazmur 91 dan Mazmur 121. Saya berdoa biar keluarga saya diluputkan dari yang namanya virus COVID-19. Tapi faktanya mereka terkena COVID-19. Bagaimana dengan kebutuhan mereka? Bagaimana kelangsungan hidup mereka? Bahkan papa terancam untuk dipecat dari pekerjaan. Apa yang terjadi? Oma diputuskan untuk isolasi dan seluruh keluarga di Manado, 2 rumah harus diisolasi. Saya ingat momen-momen itu di mana kita harus secara online video call kita berdoa bersama-sama. Saya bingung harus berdoa apa Bapak Ibu Saudara. Saya hanya berbahasa roh di dalam hati. Saya ingat sekitar 15 menit tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di menit ke-15 saya teringat tentang Hizkia, Raja Hizkia. Dan saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta perpanjang usia oma saya. Usia 76 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan dulu adalah seorang perokok yang berat. Saya berdoa, kemudian saya lepaskan perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam video call itu. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Bukan hanya sekedar menjamah oma saya. Hari-hari yang dulu di mana hubungan saya agak renggang dengan keluarga di Manado. Justru karena mereka positif COVID-19. Saya jadi rajin untuk video call, rajin untuk berdoa bersama. Hal-hal yang tidak pernah saya lakukan selama ini. Tuhan restorasi kembali. Hari demi hari sampai hari yang ke-15. Oma mulai dilepaskan alat bantu pernafasan. Dia bisa berjalan, kemudian dia bisa di training untuk olahraga. Kemudian mulai bisa untuk ada nafsu makan. Oksigen dalam darah kembali normal. Mama kemudian sudah tidak sakit lagi. Tante juga pulih. Bahkan adik yang tadinya ada disebut OTG, waktu di swab kembali ternyata hasilnya negatif. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, hari-hari di mana Tuhan merestorasi hidup kita, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Bukannya sekedar menyembuhkan penyakit, tapi ada pemulihan antara keluarga, ada pemulihan antara hubungan saya dengan papa saya, hubungan saya dengan mama saya, hubungan saya dengan keluarga besar. Nah makanya saya berani bersaksi ini Bapak Ibu Saudara, bahwa justru di masa-masa ekstrim seperti ini, waktu kita masuk dalam persembunyian, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan sanggup merubah setiap masalah, setiap pergumulan, setiap ancaman untuk menjadikan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tergerak untuk bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengar Bapak Ibu Saudara, seperti yang gembala sidang kita berkata bahwa ini waktu di mana kita sepertinya Tuhan sembunyikan. Ini waktu di mana kita seolah-olah Tuhan meremukkan kita. Seolah-olah kita ada sendiri. Tapi dengar baik-baik Bapak Saudara.
Justru dalam kesendirian kita, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan sanggup merestorasi seluruh hidup kita. Sama seperti saya bilang, saya berpikir hanya kesembuhan karena virus COVID-19. Tapi jauh dari apa yang saya pikirkan. Ternyata ada pemulihan keluarga di dalamnya. Ada mesbah doa yang terbentuk dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang akan Tuhan lakukan dalam tempat persembunyian itu. Mari sama-sama kita masuk. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Mari sekali lagi katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang. Mari angkat dua tangan kita lebih sungguh lagi katakan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan Orabaya syakara labaya labaya. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai, ya Tuhan, kuria labaya 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 bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, di saat badai Tuhan. Mari angkat pujian ini. Bersamamu Bapa, kami tenang Tuhan, kau mari kiri labaya 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 labaya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan batasi dirimu dengan situasi yang ada di tempatmu berdiri saat ini. Tapi bawa rohmu masuk dalam hadirat Tuhan. Panggil dia Allah, panggil dia Bapa. Mari paksakan rohmu. Katakan, hai jiwaku sembahlah Tuhan. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Ya, bawa korban pujian itu hari ini pada Tuhan. Bawa hidupmu yang remuk, bawa hidupmu yang dimurnikan sama Tuhan. Tanggalkan kenajisan, tanggalkan kata-kata kotor, pikiran-pikiran jahat. Kuria labaya syakana labaya 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 labaya. Ya ya, kuria labaya 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 labaya. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Ya, kuria labaya 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 labaya. Ya, terus naik Bapak Ibu Saudara. Bangkitkan imanmu. Mari berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kuria labaya 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 labaya. Yang belum bisa berbahasa roh, hari ini minta sama Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Mari masuk. Kuria labaya syakana labaya 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 labaya.
Ora laba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Ora laba ya raba ya raba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus masuk dalam tempat persembunyian itu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar di sana kami mempunyai pengalaman yang intim dengan Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Dan kami bisa melihat bukan hanya sekedar pemulihan akan sakit penyakit Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami menjadi manusia yang baru, menanggalkan manusia yang lama hari-hari ini. Kami bangkit dan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami tolak resesi ekonomi atas bangsa Indonesia. Kami berdoa virus corona berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Mari terus masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba selesai Tuhan, tapi Engkau Allah gak pernah selesai ya Tuhan. Terus jamah setiap anak-anak-Mu yang setia beribadah dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Sebab kami harus jadi saksi-Mu di muka bumi ini Tuhan. Karena kami percaya waktu kami dipulihkan, kami jadi saksi buat dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan ibadah raya dengan menggunakan barcode berikut ini. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini Bapak Saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami dapat kesempatan untuk beribadah, kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau tadi kami sudah menabur ya Tuhan, kami percaya Bapa, setiap taburan kami itu Kau pandang dan Kau nilai ya Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap taburan yang ada itu bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biar Engkau Allah yang membukakan pintu-pintu berkat buat setiap yang memberi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang melawat bangsa kami. Kami percaya Bapak, Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa Indonesia. Biar Tuhan pakai pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi dan beserta wakil jajaran menteri yang ada Tuhan. Untuk mengambil keputusan-keputusan penting di masa-masa era pandemik ini ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dibawa semakin maju di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh wilayah-wilayah yang tertular COVID-19 di Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapak akan terjadi yang namanya pemulihan Tuhan. Bapak, biar setiap daerah-daerah yang tingkat penularannya tertinggi Tuhan, hari-hari ini terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biar ada unity Tuhan. Biar ada kesatuan hati untuk penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir di akhir zaman ini Tuhan. Pakai setiap umat-umat Tuhan yang ada dalam setiap gereja-gereja. Biar semuanya bangkit hari-hari ini Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Berkati gereja kami Tuhan, GBI Salemba Tuhan. Dan juga Cibubur Times Square Tuhan. Mbak percaya Tuhan gereja ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya gereja ini terus menjadi berkat buat gereja-gereja yang lain dan juga buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja ini akan jadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Pak Niko beserta keempat wakil ya Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi biar visi Tuhan semakin tajam lagi Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan untuk karayon kami Bapak Herf Adolf Anton ya Tuhan beserta Ibu dan seluruh keluarga besar ya Tuhan. Tuhan Kau jagai, Kau lindungi Tuhan dari segala malapetaka. Dan Kau berkati, berikan visi yang lebih besar lagi. Hati Bapa, hati Gembala terus ada dalam beliau ya Tuhan. Maka nama berdoa juga buat Gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta David Nathanael juga beserta Ibu Rita Emianata istrinya dan juga Efraim anaknya ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus keluarga ini Tuhan. Biar terus ada dalam lindungan Tuhan. Hamba percaya Tuhan. Terus Kau bawa naik Gembala kami Tuhan. Jadi kepala dan bukan ekor. Hati Bapa, hati Gembala terus ada Tuhan. Visi Tuhan semakin jelas untuk penuaian jiwa yang besar di akhir zaman ya Tuhan. Terus Tuhan lindungi, terus Tuhan jagai. Berkati juga setiap umat-umat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau yang tahu kondisi permasalahannya Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Saudara angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.